Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, beberapa waktu belakangan ini kita semua dikejutkan, dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sepertinya di luar dugaan kita itu. Salah satunya ketika hadirnya Bapak Hasto Kristianto. Ini Bapak Hasto ini kan Sekjen PDIP yang kemudian memang ditersangkakan oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku ya, terus kasus suap di komisioner KPU. Yang jelas kenapa saya bilang ini mengagetkan kehadirannya Bapak Hasto Kristianto, karena memang sebelumnya banyak framing-framing, banyak konten-konten di media sosial yang menyatakan bahwasannya Bapak Hasto Kristianto itu sudah nggak ada di Indonesia gitu kan, sudah di luar negeri, seakan-akan melarikan diri ya, seakan-akan nggak mau kemudian hadir dalam diperiksa oleh KPK gitu kan. Dan saya pikir ini adalah framing-framing yang sepertinya berusaha untuk memojokkan atau menjelekkan, mendiskreditkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan itu semua teman-teman dipatahkan dengan munculnya Pak Hasto Kristianto kemarin ketika di KPK untuk menjalani proses pemeriksaan oleh KPK, karena Bapak Hasto ini sudah statusnya dijadikan tersangka. Dan ini kehadirannya Pak Hasto Kristianto ini merupakan suntikan semangat, merupakan semangat ya buat para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwasanya Pak Hasto dengan percaya diri, dengan keyakinan dia kemudian bersedia datang ke KPK. Kan? Artinya mematahkan semua framing-framing, mematahkan semua konten-konten yang berusaha mendiskreditkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sendiri juga ngerasa gembira gitu kan. Ternyata memang apa-apa yang kemudian memang ditujukan untuk menjatuhkan reputasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini saat ini seketika dipatahkan dengan munculnya Hasto Kristianto di KPK kemarin, teman-teman. Yang jelas memang saat ini memang PDIP ya kita semua tahu sedang dalam ujian terbesar dalam perjalanan karirnya pasca kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di era reformasi ya. Tapi saya kok yakin ya kalau PDIP ini kuat, bahkan bisa memukul balik ya pihak-pihak atau invisible hand yang memang berusaha menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasannya kenapa? Memang karena PDIP ini sudah terbukti ya lahir di era zaman Orde Baru yang memang kemudian melakukan represi terhadap PDIP, tapi PDIP kemudian tetap bisa bertahan dan lolos daripada ujian tersebut. Dan kesininya memang PDIP sempat blunder karena kemudian di internalnya juga ada orang-orang yang sebenarnya ada di internal PDIP kemudian nggak loyal sama PDIP, tapi kemudian PDIP bergerak cepat ya, kemudian untuk kemudian mengangkat para kader-kadernya yang nggak loyal, yang memilih berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas PDIP memang kemudian harus lebih berhati-hati. Hati-hatinya bukan cuma dengan pihak luar, tapi dari internal yang mungkin saja pihak luar yang memang kemudian hendak menenggelamkan PDIP ini memang sudah menanamkan orang-orang itu kan, kader-kader mereka di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan memang ini sangat berbahaya ya, partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kalau kemudian bisa rusak dari dalam gitu kan. Ibarat sebuah kapal yang besar, kemudian kalau banyak kemudian tikus-tikus di dalamnya yang kemudian merusak dinding kapal, bisa mengakibatkan ya kebocoran, bisa tenggelam kapalnya. Dan ini memang kemudian saat ini memang sangat kencang sekali ketika kemudian akan ada Munas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bulan Maret nanti. Tapi kalau saya lihat kok saat ini dengan komposisi orang-orang di sekitar Ibu Megawati Soekarno Putri ini orang-orang yang kuat ya, memiliki loyalitas yang sangat kuat. Kalau kita lihat kemudian ada Bung Adian Apitupulu, ada kemudian Bung Deddy Jeffrey Sitorus, dan kemudian ada Bung Roni Talampesi. Ini orang-orang yang memang kemudian terbukti memiliki kapasitas, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu juga Hasto Kristianto, teman-teman. Nah ini memang kemudian yang paling kemudian mengembirakan adalah kemarin juga ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, banyak yang kemudian berspekulasi bahwa asalnya Hasto Kristianto akan kemudian ditahan ya. Tapi buktinya kemudian Hasto Kristianto juga
sampai dengan saat ini belum ditahan ya. Artinya itu kabar gembira, artinya memang kemudian PDIP dengan segala caranya sepertinya kalau saya lihat sudah berhasil meregrouping ya, menyusun ulang kekuatan mereka. Dan kabar yang paling mengembirakan lah kemudian ada berita tentang agenda pertemuan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang nggak cuma presiden tapi juga ketua umum Partai Gerindra. Artinya di sini memang akan ada komunikasi politik ya, yang memang sepertinya kalau ini betul-betul nanti terrealisasi, saya pikir juga invisible hand yang memang kemudian berada di sekitar Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto juga ketar-ketir gitu kan. Yang jelas saya berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat kemudian memang regrouping, menyusun ulang kekuatan partainya, dan kemudian membersihkan internal partainya daripada kader-kader yang memang tidak memiliki loyalitas ya, dan bahkan kemungkinan mereka bisa kemudian untuk digunakan oleh pihak luar gitu kan. Yang jelas memang itu sangat penting sekali gitu kan. Yang paling berbahaya lah ada yang dari dalam ya, penyakit internal ini. Dan memang yang memilih berseberangan dengan PDIP, yang saat ini berkonflik dengan PDIP, memang orang-orang yang asal usulnya dulu dari PDIP teman-teman. Tapi saya yakin dengan kepemimpinannya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, kemudian loyalitas orang-orang yang di sekitarnya gitu kan, dimana kemudian sekarang ada Adian Apitupulu, kemudian Dedi Yevili Sitorus, Bung Ronita Lampesi, kemudian ada Guntur Romli, segala macam yang memang nggak habis-habisnya kemudian berusaha kemudian untuk mengkanter serangan-serangan yang ditujukan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kita berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan kembali lagi kitanya sebagai partainya wong cilik yang betul-betul memperjuangkan kemudian kepentingan orang-orang kecil. Karena memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lahir di era reformasi, lahir dari akar rumput dukungan daripada wong-wong cilik gitu kan. Dan tampaknya saat ini PDI Perjuangan sepertinya akan balik ke kitanya lagi ya, sebagai partai yang memperjuangkan kepentingannya rakyat kecil. Dan kita semua berharap bahwasanya kemudian PDI Perjuangan tetap kokoh sampai dengan nanti kemudian munas PDI Perjuangan di bulan Maret, tetap solid semua kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, jangan mau kemudian untuk diadu domba. Apalagi kalau kita lihat sekarang di mana-mana sudah dari kader grassroots PDI Perjuangan sudah melakukan cap jempol darah ya teman-teman, bukti kesetiaan mereka pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini. Dan memang kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar lebih berhati-hati terhadap internal ya, orang-orang internal yang kemudian dicurigai memang kemudian nggak memiliki loyalitas kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga kemudian munculnya Pak Hasto Kristianto kemarin di KPK ini memberikan semangat bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berjuang lagi ya, apalagi lewat jalur hukum gitu kan. Yang jelas kita berikan dukungan dan tetap solid untuk semua kader PDI Perjuangan di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu teman-teman, salam seduluran.